Oke teman-teman, selamat datang lagi di Dev Elektro. Oke, tumben lagi saya buat konten ya untuk saat ini. Setelah sekian lama saya nggak ada buat konten. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perbaikan dari amplifier Wuxi ya, yang ZKTB21 kalau nggak salah ini. Oke, jadi ini kiriman dari saudara kita di mana ini ya? Di sini nggak ada ya. KCP Modung gimana itu? Oke, langsung saja kita buka untuk paketnya dan cek untuk kerusakan. Katanya ini kerusakannya mati total ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, terima kasih untuk dukungannya. Semoga saya bisa lebih banyak lagi untuk membuat video. Nah, betul. Oke, jadi ini isinya adalah ZKTB 21 ya. Jadi ini katanya kerusakannya itu mati total. Langsung saja akan saya buka dulu bagian penutup atasnya agar lebih mudah ya untuk identifikasinya. Oke, jadi seperti ini. Oke, ternyata di bagian ini udah pernah mungkin dicoba diganti atau gimana. Sekarang langsung saja akan kita cek. Intinya ini kodenya itu 7550 ya. 7550 itu merupakan IC regulator penurun tegangan dari tegangan input yang di sini. Oke, saya gunakan 18 volt. Langsung saja kita coba. Di arusnya jalan 0,2 ya. Padahal ini belum dihidupkan. Oke. Jadi di sini itu terasa panas. Biasanya kalau yang panas gini bisa jadi IC-nya rusak atau Bluetooth. Nah, yang bagian ini yang rusak. Jadi dia konslet. Jadi di sini beban. Itu saja akan dicek untuk ininya ya. Kelihatan. Bentar, seperti ini. Oke, kelihatan ya. Kita colok, kita cek dulu untuk ininya. Oke, di sini ground. Jadi di sini oke, outputnya drop ke 3,7. Cek untuk input ini 3,0. Jadi di sini outputnya. Oke. Sekarang sesuai pengalaman saya, biasanya IC setelah regulator ini yang rusak. Jadi saya akan coba cabut terlebih dahulu untuk IC Bluetooth-nya. Saya cari plug dulu. Bukan, ini plug murah ya. Nah, jadi ini biar lebih enak untuk nyabut IC-nya. Kita kasih secukupnya dan set. Jadi akan kita cabut saja. Panas yang saya gunakan 360, tapi tergantung juga jenis blower yang teman-teman pakai. Kita panaskan dulu sampai
beberapa menit. Kita akan cabut. Oke, sudah tercabut. Sekarang kita akan cek lagi di bagian IC regulatornya. Oke, untuk arusnya tidak jalan ya. Kita akan cek. Oke. Oh, ternyata ini inputnya ya, maaf teman-teman. Nah, yang di sebelah kanan ini, oke, jadi seperti ini untuk IC-nya. Di sini input, ini dan ini itu sama. Nah, ini outputnya, berarti yang ini ground. Nah, sekarang kita cek. Pakai yang ini aja kayaknya ya. Oke, lebih kelihatan ya. Coba hidupin lampu. Nah, oke. Kita pakai yang ini aja ya, agar lebih terlihat. Oke. Cek tegangan. Nah, ini menunjukkan min, berarti tertukar ya, seperti ini. Oke, cari ground dulu. Kalau nggak bisa di body atau di kaki-kaki elko ini kan yang hitam ini ground, kita letakkan di ground 1. Oke, kita cek bagian yang paling besar. Saya zoom dulu. Nah, oke. Jadi untuk tegangannya ini ya. Ini. Oke, input 17,8, 18 volt saya pakai. Oke, kaki yang ketiga paling kanan 5,0. Oke, berarti fix. Masalahnya ada di Bluetooth. Gimana cara mengakilinya? Kita bisa menggunakan Bluetooth universal, jenis apapun boleh. Oke, saya gunakan yang jenis ini. Jadi ini Bluetoothnya simple ya. Mungkin nanti bisa ditaruh di sini. Nanti untuk tetap cara penyambungannya saya akan jelaskan sedetail mungkin. Karena di video sebelumnya yang modif ini, modif Bluetooth itu, banyak yang masih bingung ya. Oke, untuk regulatornya, jadi kan tadi sudah diketahui ya untuk tegangan input sebelah mana, output sebelah mana. Jadi misalkan kalau teman-teman ganti pakai universal step down, misalkan teman-teman taruh di sini ya. Jadi untuk input kan di sini. Nanti kita lepas di IC-nya ini. Kita lepas ini kan input sumber tegangan masuk ke ini, kita balik dulu. Nah, ada in minus, in plus. In minus, in plus. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini masuk ke sini. Untuk groundnya bisa masuk ke sini aja dah, biar gampang nyoldernya. Ground bisa di mana aja. Oke, nanti setelah terhubung dua kabel, nanti teman-teman adjust tegangannya dan taruh multitester di sini. Oke, nanti kita adjust, diputar kanan atau kiri, saya lupa. Nanti cari tegangan 5 volt. Oke, setelah itu yang plus masuk ke sini. Nah, di timahnya ini solder pakai kabel kecil aja biar gampang. Oke,
Jadi seperti itu aja kalau mengganti IC regulator. Nah, kebetulan yang ini masih normal. Sekarang saya akan mengganti Bluetooth-nya saja. Oke. Untuk mencari jalur input ya. Enggak, maksudnya outputnya. Oke, untuk jalur input tegangan terlebih dahulu. Oke, kalau enggak saya akan sambung terlebih dahulu untuk tegangannya, apa namanya, sumber-sumber tegangannya dan sumber output Bluetoothnya nyambung kemana. Jadi kita akan sambung dulu. Oke teman-teman, jadi ini tadi ada sedikit kendala ternyata. Oke, setelah saya cek, kita harus menyambung tegangan 5 volt karena ini sistemnya ketika tombol knob diputar, di sini ada arus 5 volt yang datangnya dari Bluetooth. Jadi Bluetooth mengeluarkan tegangan 5 volt. Jadi karena Bluetoothnya kita cabut, otomatis tegangan 5 volt itu tidak ada. Ketika kita putar itu tidak ada 5 volt di sini. Ketika saklar diputar akan masuk ke sini. Jadi saya akan menjumper di sini. Ini kita create jalurnya ke sini, kita jumper. Bagaimana caranya mencari? Teman-teman bisa gunakan mode kontinuitas. Oke, jadi seperti ini. Nah, teman-teman tinggal urut aja dari dibuka aja saklarnya biar gampang ya, biar nyambung kedua kakinya ini. Nah, oke, kita tempel, atau biar mudah solder di sini, jepit di sini. Nah, kalau nyambung kan dia bunyi. Sekarang kita cari di kakinya ini, kita garis gini aja. Nah, berarti ini jalur 5 voltnya. Jadi setelah saya urut jalurnya, tembus ke sini, di sini. Oke, jadi saya kerik, saya jumper ke sini. Jadi tegangan standby 5 volt ke sini. Ketika saklar diputar, nah kalau nutup ini kan putus dia antara ini dan ini. Ketika kita putar, jadi arus 5 voltnya itu mengalir ke sini menuju ke IC ini. Tapi sayangnya ini IC-nya bukan yang ori ya. Ke kaki nomor 2. Kaki nomor 2 itu adalah mode ya. Kalau ada tegangan high dia aktif, kalau low dia mati. Oke. Jadi yang diputus cuma itu, kaki pin nomor 2. Dan ternyata ketika saya jumper tadi, tegangan 5 voltnya tidak keluar ke sini. Oke, tidak keluar ke sini. Jadi saya coba langsung jumper dari sini ke sini. IC ini panas lagi. Nah, setelah panas lagi, saya injek menggunakan power supply, dan di sini dia panas. Injeknya di mana? Di sini atau di sini. Di output 5 voltnya. Oke. Injek dia panas. Jadi saya hilangkan aja isinya. Jadi ini sumber 5 volt yang dari saklar ini ke sini dan jumper ke sini. Ini menuju ke kaki ini dan kaki ini. Nomor 2 itu jadi satu. Jadi ketika saklar diputar harus masuk ke sini, dari sini. Saklar diputar masuk ke sini, tembus ke sini, kita jumper sini. Jadi tembus ke sini. Oke. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Dan sekarang saya akan coba colok ya. Oke, kita colok. Nah, lampunya menyala. Kita putar, lampunya mati.
Ini kalau lampunya ini otomatis ngikut dia ya. Putar, lampu menyala. Oke, untuk mencari output dari Bluetoothnya, teman-teman bisa pasang ini. Oke, nanti teman-teman bisa lihat. Ini LR subwoofer. Kita taruh di pin minus ya harusnya. Jadi mana aja boleh. Jadi teman-teman tinggal masukin, tempelin di ini. Tempel, kita sentuh-sentuh. Biasanya sih kalau dilihat dari garis-garisnya dia ke sini dulu ya. Tadi saya sudah menemukan jalurnya itu di sini, di dua kapasitor ini. Oke, nah ini untuk R-nya. Untuk memastikan lagi kita cek bagian apa namanya, L. Oke, ada reaksi. Kita cek di subwoofernya. Oke, bunyi. Berarti fix yang ini, LR kanan kiri. Jadi dari Bluetooth ini kan ada LR ini menuju ke sini, kedua kapasitor ini yang sebelah sini ya, sebelah sini. Oke. Untuk groundnya kita pasang di sembarang, di kapasitor sini aja boleh, ground di mana aja boleh. Oke. Untuk VCC kita ambil 5 volt. 5 volt itu berada di sini. Oke. Nanti saya akan sambung lagi dan saya akan jelaskan lagi. Nah, oke teman-teman, jadi perakitannya sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Sekarang saya akan coba jelaskan lagi. Oke. VCC 18 volt masuk ke IC regulator. Dari sini ya, dia masuk, diubah ke 5 volt. Oke, untuk jumpernya sudah saya ganti tadi ya, agar lebih kuat. Dia keluar 5 volt, kita arahkan ke sini, ke pin kaki ini. Jadi dia standby 5 volt. Ketika saklar diputar, ini masuk ke sini. Tadi karena MOSFET rusak, jadi saya jumper aja. Ini menuju ke pin 2. Oke. Nah, ini harus ada tegangan 5 volt untuk menghidupkan IC ini. Oke. Untuk IC Bluetoothnya, VCC ground LR. Untuk mute tidak bisa dipakai karena saya baca datasheetnya itu tidak ada pin mute-nya untuk di IC ini. Kalau di TPA 3116D2 itu ada. Nanti dilihat di datasheetnya, nanti kalau mute-nya bisa langsung disambung ke sana. Untuk kita dari VCC dulu ya. Ini VCC kabel putih. VCC kabel putih ke pin 2. Ini sama karena ada tegangan 5 volt dari sini ketika saklar diputar. Tadi saya bilang ngambil di sini itu salah ya. Jadi kita ambil di sini karena ketika saklar di on kan tegangan 5 volt ada, Bluetooth langsung hidup. Kalau ngambil di sini dia itu langsung standby terus dia. Oke. Untuk ground yang hitam sambung ke sini aja biar gampang. Ini kabel abu sama agak ungu ya. LR menuju ke sini, pin yang sudah kita cari tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan cek sound lah ya. Ini pin minus plus. Sekarang kita on kan. Oke, Bluetooth menyala, notifnya ada.
Kita play musik ya. Tapi belum connect. Ini kalau salah. Oke, udah terhubung. Kita play. Untuk channel lagi satu. Oke, untuk subwoofernya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang kita butuhkan, pertama harus ada tegangan 5 volt. 5 volt menuju ke saklar dan 5 volt menuju ke kaki IC nomor 2. Itu dasarnya, kita butuh tegangan 5 volt. Setelah itu kita tinggal mencari output audio dari Bluetooth itu kemana. Jadi di sebelah sini ya, kanan kiri. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya rasa udah cukup ya. Semoga teman-teman bisa melakukan pengerjaan di rumah. Jadi yang penting kita telusuri saja pelan-pelan untuk jalurnya. Jadi untuk jalur bisa pakai multitester mode kontinuitas itu. Oke, jadi cara kerjanya seperti ini. Input 18 volt masuk ke IC ini. Harus ada masuk dulu ya 18 volt di sini. Nah, dia 5 voltnya itu standby. Diam dia. Standby di sini. Nah, sampai sana aja. Oke, jadi ketika saklar diputar, tekan 5 volt ke sini. Lalu ke sini. Jumper masuk ke pin 2. Pin 2 ke Bluetooth dan ke amplifier final ya. Oke, yang penting ada itu aja. Untuk ground sudah menyesuaikan di telco LR ke sini. Oke, teman-teman. Semoga gampang dipahami. Semoga teman-teman bisa melakukan praktek di rumah. Nanti untuk yang udah bisa silakan komen di bawah ya. Misalkan kebingungan, tinggal komen aja di bawah. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.